Sutarto mengamati begitu ya pemberitaan yang ada dan muncul akhir-akhir ini yang mana ternyata kondisi stok dari gabah ini kepenggilingan nampaknya stoknya cukup menipis dan terbatas. Bahkan Bappenas juga mengatakan ada penurunan yang cukup drastis bahkan membuat penggilingan-penggilingan kecil ini juga mati suri begitu kondisinya saat ini. Bagaimana pantauan Anda di lapangan Pak Sutarto? Ya, kita kalau bicara keadaan sekarang, kita tidak bisa hanya melihat sesaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak bisa hanya melihat dari satu aspek. Ini kan semua sebagai akibat. Nah, akibat ini tentunya harus kita lihat penyebabnya apa. Nah, kalau kita bicara mengenai penggilingan padi, sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu, Perpadi itu sudah menyuarakan jangan kita karena untuk investasi, alasan investasi, kita membangun pabrik-pabrik baru yang besar dengan alasan tadi itu investasi lebih efisien, kemudian lebih kualitasnya lebih baik, tetapi kita melupakan justru selama ini kita ini sudah membangun penggilingan padi kecil di seluruh Indonesia. Dan itulah jangkar ekonomi kita selama ini ya penggilingan padi kecil itu. Kenapa? Karena dari 169.000 lebih penggilingan padi, itu yang kecil-kecil itu ada 160.000 lebih. Nah ini kan yang harusnya menjadi perhatian kita. Sayangnya kita sering melupakan. Jadi kita penggilingan padi kecil tertinggal dengan alasan karena manajemennya yang kurang bagus, kemudian alat-alatnya kurang bagus, tidak efisien. Ya sudah, kita bangun baru saja yang lebih besar dan sebagainya. Padahal kalau kita tahu dengan 161.000 ditambah dengan yang sudah ada, itu kapasitas untuk memproduksi atau kebutuhan gabah untuk diproduksi menjadi beras itu sudah sangat berlebih. Nah ini yang sudah sering saya sampaikan, sering kami sampaikan kepada pemerintah, baik itu ke BKPM, ke instansi-instansi terkait, supaya kita jangan melepas begitu saja. Tadi itu dengan alasan investasi, efisiensi dan sebagainya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga tidak bisa melihat hanya dari satu aspek. Kenapa? Situasi pasokan gabah ini turun akhir-akhir ini. Nah, turunnya itu satu pasti disebabkan memang siklus. Mulai bulan Agustus itu kan panennya mulai turun, itu sudah otomatis itu pasokan gabahnya turun. Tapi juga ada faktor psikologis yang ini lupa diperhatikan oleh kita semua bahwa isu yang pertama ada dua isu besar ya. Yang pertama adalah isu bahwa akan terjadi El Nino. Nah, yang kedua isu beberapa negara meskipun ini menurut saya tidak benar sepenuhnya itu tidak mau mengekspor berasnya. Nah, isu itu menyebabkan di bawah terjadi satu reaksi. Yang jelas petani pasti akan menyimpan. Oh, kalau begitu karena ada El Nino, harga gabah kemungkinan naik, saya simpan dulu. Nanti saja saya lepas setelah saya mungkin panen kedua. Itu juga bisa ke sana. Yang berikutnya lagi tidak mustahil di bawah ini kan banyak middleman yang juga melakukan kegiatan-kegiatan. Oh, ini akan terjadi kekurangan sehingga kita berusaha sedikit menahan. Nah, di lain pihak
ada pemodal-pemodal besar memang yang tanda petik, tidak semua, tapi ada pemodal-pemodal besar yang dapat dikatakan karena dia punya modal besar, dia ingin intervensi, maksud saya intervensi pasar supaya dia dapat pasar yang lebih banyak, sehingga dia tetap harus berproduksi. Nah, dengan berproduksi kemudian dia bagaimanapun juga dia akan ternyata di lapangan karena harga mulai pasokan mulai turun, kemudian harga mulai sedikit naik, dia justru menaikkan harga supaya dia mendapatkan barang. Nah, itu beberapa bulan terakhir itu terjadi seperti itu. Nah, sehingga apa? Mau tidak mau yang kecil-kecil yang notabene sulit mendapatkan atau mengakses permodalannya, mengakses pasarnya, inilah yang menjadi akhirnya banyak penggilingan padi kecil yang mati suri. Dalam keadaan normal saja, itu penggilingan padi kecil itu rata-rata tidak lebih dari 6 bulan bekerjanya. Apalagi ditambah tadi itu dengan adanya industri-industri perberasan yang besar yang tanpa memperhitungkan kondisi di lapangan secara real. Saya kira demikian Mas Pram.